Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode menghadirkan agama dalam rumah tangga. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, surah Ar-Rum ayat 21. Ar-Rum ayat 21. Nah, biasanya selalu sering dicantumkan dalam undangan pernikahan begitu ya Kiai ya. Sebetulnya bagaimana penafsirannya Kiai? Iya. Ayat itu kan dimulai dengan wamin ayatihi. Di antara tanda kekuasaan Allah, itu Allah menciptakan dari diri kalian pasangan. Nah, ini yang harus digarisbawahi oleh semua pasangan suami dan istri. Bahwa istri saya itu diciptakan oleh Allah min anfusikum, dari diri kalian. Artinya bahan baku istri saya dengan bahan baku saya itu sama. Nah, kalau ini tanda kekuasaan Allah. Sehingga saya dengan istri saya kepada istri dan istri kepada saya, itu sebetulnya dari jiwa yang sama, dari bahan yang sama, dari perasaan yang sama. Oleh karena itu, saya juga pernah merasakan sakit hati. Saya pernah merasakan cemburu, dan rasa yang sama itu dirasakan oleh istri saya. Ketika mereka kemudian berpasangan nih Mbak Eva, dari orang-orang yang memiliki perasaan yang sama, memiliki pengalaman yang sama, maka mereka bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, agar perasaan yang pernah saya rasakan itu tidak boleh dirasakan oleh istri saya. Nih, kita sering bilang gini kan, kadang-kadang gini, istri ini terutama ya, suami ini bilang sama istrinya, mah jangan cemburuan lah jadi orang, itu kan cuman temen. Nah, istri dilarang cemburu sama suami, tapi suami boleh cemburu sama istri. Iya kan? Kadang-kadang begitu istrinya dekat sama orang tertentu, suaminya marah-marah. Kamu ini gimana? Dibalikin berantem. Ya kan? Ya mas juga sama, abang juga sama. Ya tapi kan aku suami. Wah ribut macam-macam. Kenapa? Karena dia melupakan bahwa sesuatu yang menggores hati suami itu juga sesuatu yang menggores hati istri. Karena dibuat dari sesuatu yang sama, maka tujuan pernikahan itu menjaganya seimbang. Misalnya, manusia dengan hewan saja Mbak Eva, itu kan berbeda. Tapi lebih banyak kesamaannya daripada saya dengan barang. Anak saya suka sama kucing, dia juga suka sama barang. Tetapi kalau barang koleksinya itu suka dia jual-jual sama orang. Dia merancang apa, buat apa, beli apa, ada orang tertarik, maka dia bilang boleh ambil aja asal harganya cocok. Oke, dia jual. Kucingnya ini beranak banyak sekali di rumah saya. Maka saya bilang, nak jual aja satu. Nggak boleh. Nangis dia. Kenapa? Karena binatang itu Mbak Eva punya unsur kesamaan dengan saya. Saya tatap matanya seperti ada komunikasi dengan kucing itu. Dia yang biasa saya beri makan setiap hari, itu tahu betul akan kebaikan saya. Saya punya kucing satu tuh Mbak Eva ya, kalau saya datang jam berapa aja, itu selalu ngikutin saya. Ya, sehingga saya dengan dia itu seakan-akan punya ikatan emosional. Maka saya pahami kenapa anak saya tidak mau menjual kucingnya, karena dia punya kesamaan rasa. Nah, kalau kita dengan istri ya harus lebih dari kucing kan. Nah, ketiga itu wamin anfusikum, ayat di surah Ar-Rum tadi itu membuat harmonisasi di rumah tangga. Kalau kamu tidak ingin merasakan sakit, istrimu juga sama. Dia tidak ingin merasakan sakit. Kalau kamu tidak ingin merasakan kekecewaan, istrimu juga sama. Hatinya sama, darahnya sama, pikirannya dibuat sama. Maka akan saling menjaga dan melengkapi. Itu rahasia ayat tadi. Oke, nah kalau bicara soal kesamaan tadi ya Kiai ya. Nah bagaimana supaya menerjemahkannya ini tidak salah? Karena kan sebetulnya dalam rumah tangga itu ada porsi suami misalkan sebagai kepala rumah tangga ataupun istri sebagai pendamping suami begitu ya. Nah kalau tadi kan dikatakan sama ini Kiai. Nah bagaimana supaya tidak salah mempersepsikan kesamaan ini Kiai? Kesamaan itu bukan kesamaan fungsi.
fungsi ya, tapi kesamaan asal kejadiannya. Jadi ini sama-sama berbahan yang sama. Kan kita kadang-kadang lihat masakan bahannya berasnya sama, tapi ada yang jadi nasi goreng, ada yang jadi nasi kuning. Tapi dia sama-sama beras. Dia bisa rusak, dia bisa busuk, dia bisa jadi bubur dan sebagainya. Nah, manusia ini punya unsur yang sama pada aspek perasaan tadi, marah, kecewa, senang, bahagia. Tetapi tentu akan berbeda fungsinya sesuai dengan kodratnya. Oleh karena itu, perintah agama ketika hubungan suami istri itu dikatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah antara suami dengan istri dan istri kepada suami itu dengan cara yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu gimana Mbak Eva? Sebelum nikah, pasangan itu kan disuruh melakukan ta'aruf. Ta'aruf itu saling tahu. Kalau sudah ta'arofa, itu i'tarofa. Dia punya pengakuan. Oh, berbeda. Istri saya nanti begini, saya begini. Islam itu tidak pernah mengekang siapapun. Tetapi dalam setiap komunitas itu kan harus ada pemimpinnya. Saya mau wisata kan ada pemandunya, ada pemimpinnya. Saya di satu perusahaan ada direkturnya. Maka ketiga rumah tangga itu laki-laki yang dijadikan pemimpin. Itu bukan untuk menguasai, tapi untuk memimpin. Jadi sebelum nikah itu udah tahu istrinya masih kuliah. Jangan nanti setelah nikah komplain, kamu kok kuliah berdua berhenti saja. Sementara yang ini punya ekspektasi menyelesaikan pendidikannya. Yang ada dia nggak lagi punya mawaddah, cinta plus tadi. Maka dia akan rumah tangganya akan berujung kepada perceraian. Tapi kalau kemudian masing-masing ini sudah tahu proporsinya, oh saya tahu resikonya saya menikah dengan perempuan yang masih sekolah, atau perempuannya resiko memiliki suami yang masih sekolah. Dulu kita di luar negeri itu banyak, ya, punya kawan-kawan tuh yang nikah masih muda gitu loh. Resikonya apa? Ya uangnya dikirim oleh orang tua. Kadang-kadang dikirim masing-masing buat perjanjian nikah. Ini anak kita sudah saling cinta, tapi masih nggak punya pekerjaan. Udahlah, biar sama-sama sekolah. Yang laki-laki tanggungan bapaknya, yang perempuan tanggungan orang tuanya. Nah, yang seperti ini akan berjalan kalau kita sudah mengetahui itu pilihannya, dan semua pilihan itu ada konsekuensinya. Nah, kalau ini dilakukan secara terbuka, itu akan mempertemukan Mbak Eva segala sesuatu yang berbeda. Nah, lebih lanjut lagi Kiai, kalau begitu ta'aruf atau mengenali pasangan itu penting sekali ya sebetulnya ya Kiai ya, untuk menciptakan samawa agama ini. Bilang enggak, orang nikah itu enggak langsung nikah begitu aja. Lihat hadis Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan tuh kata Rasulullah dinikahi itu ada 4 alasannya. Bisa jadi karena status sosialnya. Orang yang mau melompat tuh, gimana caranya? Saya ada teman-teman bilang, saya kepengen jadi kiai Pak Faiz. Oh gampang kata saya, nikahin aja anaknya kiai, kamu langsung jadi kiai. Oh saya ingin terhormat, nah nikah saja sama anak bupati, anak gubernur, kamu akan menjadi keluarga penguasa. Kan begitu logikanya. Nah ketika kita punya logika seperti itu Mbak Eva ya, itu harus kita sadari dulu ya, kita itu sebetulnya ketika berumah tangga itu apa sih yang ingin kita capai, titik di sananya. Nah kalau itu sudah bertemu jelas, maka nanti kita bisa melangkah ke arah yang lebih baik lagi. Oke, baiklah Kiai, kita akan lanjutkan lagi, tapi kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.